Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang saya hormati dan Allah muliakan, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan sekarang ini kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun dalam pertemuan kali ini saya akan mengisahkan tentang syahadatnya sang rembulan di atas kepala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kisah ini saya tuturkan, saya sampaikan, saya akan membacakan dulu sholawat, dan mudah-mudahan dengan sholawat yang saya baca ini akan menjadi wasilah. Channel ini akan menjadi berkah, akan berkesinambungan di masa yang akan datang, dan juga akan menjadi jariah nanti kita di akhirat. Adapun sholawat yang akan saya bacakan pada kesempatan sekarang ini adalah sholawat burda. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa salim daiman abadan ala habibikal khairi khalqi kullihim. Maulaya shalli wa salim daiman abadan ala habibikal khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haliminul anwalil muktahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, dikisahkan bahwa Raja Habib bin Malik adalah salah seorang raja pada zaman jahiliyah yang berkuasa di negeri Syam. Masyarakat menamainya dengan Raihanah Quraisy. Suatu ketika beliau menerima surat undangan dari Abu Jahal untuk mengadakan musyawarah bersama. Beliau pun segera mengendarai kuda dengan diikuti oleh 12.000 tentara berkuda atau pasukan kavaleri. Sesampainya di Abtah, suatu tempat dekat kota Mekah, ternyata Abu Jahal beserta tokoh-tokoh penting dari Mekah telah berkumpul di sana menyongsong kedatangan Raja Habib bin Malik beserta rombongannya. Di tempat itu Raja Habib bin Malik meminta kepada Abu Jahal agar duduk di sebelah kanannya. Beliau menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal menjawab, "Wahai Tuan Raja, sebaiknya Tuan menanyakan hal itu kepada Bani Hashim." Kemudian sang raja pun bertanya kepada mereka, "Hai tokoh-tokoh Bani Hashim, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad?" Kemudian tokoh Bani Hashim menjawab, "Wahai Tuan Raja, kami tahu persis pribadinya. Semenjak kecil dia selalu jujur, terpercaya, cakap memuaskan dan berkata benar. Tetapi sejak ia berumur 40 tahun, dia mencela Tuhan-Tuhan kami." Kemudian Raja Habib berkata, "Kalau begitu bawalah dia ke hadapanku. Jika dia membangkang, jangan sungkan-sungkan untuk menggunakan kekerasan.
paksa dia sampai mau dengan cara apapun. Kemudian salah seorang di antara mereka pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pun segera menemui tamu tersebut dengan ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an dan Siti Khadijah radhiyallahu an. Rupanya kedua orang terdekat Rasulullah itu mencium maksud buruk tamunya tersebut hingga keduanya menangis sambil mengingatkan, "Ya Rasulullah, kami curiga terhadap perilaku orang kafir yang satu ini. Ia selalu punya niat jahat untuk menyakitimu, mencederaimu, bahkan menghancurkan baginda." Kemudian Rasul menjawab, "Kalian jangan terlalu mengkhawatirkan diriku, serahkan saja urusan ini kepada Allah." Lalu Abu Bakar radhiyallahu an menghaturkan pakaian baru berwarna merah dan sorban berwarna hitam kepada Nabi Muhammad SAW. Insan fillah yang saya hormati dan muliakan, setelah itu Rasulullah SAW segera berangkat dengan didampingi oleh Abu Bakar dan Siti Khadijah. Abu Bakar berada di samping kanan dan Siti Khadijah di belakang beliau. Begitu sampai di tempat yang dimaksud, Raja Habib bin Malik berdiri menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW dan kemudian mempersilahkan duduk di kursi emas. Sementara itu Siti Khadijah memanjatkan doa, "Allahumma ansur Muhammadan wa odi hujjatahu." Ya Allah, tolonglah Muhammad dan menangkanlah argumentasinya. Kemudian beliau duduk dengan tenang seolah wajahnya memancarkan cahaya. Saat itu beliau nampak begitu berwibawa. Raja Habib bin Malik beserta hadirin yang menatapnya merasa kagum. Kemudian sang raja mengangkat kepalanya seraya berkata, "Wahai Muhammad, Anda pasti tahu semua nabi itu memiliki mukjizat. Apakah Anda juga memilikinya?" Kemudian Nabi menjawab, "Apa yang engkau kehendaki wahai raja?" Kemudian raja berkata, "Aku ingin matahari yang sekarang itu memancar itu terbenam, sementara bulan keluar dan turun ke bumi dalam keadaan terbelah menjadi dua. Lalu bulan itu masuk ke dalam sarungmu dan keluar lagi, yang separuh melalui lengan baju kananmu dan yang separuh melalui lengan baju kirimu. Kemudian kedua bagian itu menyatu di atas kepalamu dan bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Baru setelah itu dia kembali ke langit bersinar seperti biasanya, terus tenggelam lagi, dan matahari pun terbit kembali dan berjalan seperti biasanya." Kemudian Nabi menjawab, "Jika aku bisa menunjukkan apa yang Anda kehendaki, apakah Anda mau beriman kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian raja berkata, "Betul, aku akan beriman kepadamu, tetapi ditambah satu syarat lagi, yakni engkau dapat mengatasi permasalahan yang selama ini hanya tersimpan di dalam hatiku." Mendengar pernyataan Raja Habib bin Malik itu, Abu Jahal melompat dan berdiri di hadapan sang raja seraya berkata, "Wahai Tuan Raja, tepat sekali apa yang Anda pinta. Aku sangat setuju sekali." Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, Nabi SAW kemudian keluar menuju gunung Abu Qubais lalu mengerjakan salat 2 rakaat. Usai sholat, beliau menengadah kedua tangannya memanjatkan doa kepada Tuhan. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dengan disertai 12.000 malaikat yang siap membidikan anak panahnya. Malaikat Jibril alaihissalam memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Allah juga menitipkan salam untukmu seraya berfirman, "Wahai kekasihku, jangan takut dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu dimanapun kau berada. Apa yang diminta oleh Habib bin Malik itu telah kucatat dalam qodoku semenjak zaman ajali. Maka pergilah kepada mereka, jelaskanlah hujah kenabianmu dengan tepat,
dan ketahuilah bahwa Allah akan menundukkan matahari, bulan, malam dan siang sesuai dengan perintahmu. Ingatlah bahwa Habib bin Malik itu memiliki seorang gadis yang tidak bertangan, tidak berkaki dan juga tidak memiliki mata akibat jatuh terlentang. Beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kedua tangannya, kedua kakinya serta kedua matanya. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, kemudian Nabi segera turun gunung sambil menyaksikan indahnya pemandangan barisan para malaikat di angkasa yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau singgah di makam Ibrahim sejenak dan disadarinya waktu malam telah tiba. Nampaknya matahari berjalan begitu cepat sehingga ketika beliau sampai di hadapan Raja Habib bin Malik, waktu sudah larut malam, rembulan menampakkan sinarnya terang benderang. Dan setelah bulan meninggi, baginda Nabi memberi isyarat dengan jari-jari tangannya. Tiba-tiba bulan itu seolah-olah berlari dan turun mendekati Nabi Muhammad SAW. Dia bergerak-gerak bagaikan awan lalu terbelah menjadi dua dan segera masuk ke kain sarung beliau. Setelah itu lalu keluar lagi, yang separuh keluar melalui lengan baju kanan dan yang separuh lagi keluar melalui lengan baju kiri. Kemudian bersatu kembali saat naik tepas di atas kepala Nabi Muhammad SAW, dan dengan suara yang lantang bulan itu berseru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qad aflaha man shadaqaka wa qad khaba man khalaqaka. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan berbahagialah orang yang membenarkanmu dan celakalah orang yang menentang ajaranmu. Setelah memberikan kesaksian itu, bulan segera meleset ke atas sembari memancarkan sinar. Tiba-tiba bulan itu menghilang dan disusul dengan terbitnya matahari, sehingga suasana menjadi terang kembali layaknya waktu siang hari. Sang raja, hai Muhammad, syarat pertama telah engkau penuhi, tetapi masih ada satu syarat lagi. Kemudian Nabi menjawab, hai Raja Habib, engkau memiliki seorang gadis yang tak bertangan, tak berkaki, tak bermata lantaran jatuh terlentang. Ketahuilah bahwa saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan semua anggota tubuhnya. Kemudian sang raja menjawab, hai penduduk Mekah, tiada kekufuran sesudah iman dan tiada keraguan sesudah yakin. Dan saksikanlah olehmu, aku berikrar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Raja Habib bin Malik masuk Islam dan diikuti oleh seluruh pasukan yang saat itu mendampinginya sejumlah 12.000 orang. Tetapi Abu Jahal segera mencegahnya seraya berkata, wahai Tuan Raja, kenapa Tuan dapat ditipu oleh tukang sihir itu? Rupanya Tuan telah termakan oleh keahlian sihir Muhammad. Kemudian Raja Habib bin Malik tak menghiraukan ucapan Abu Jahal, beliau langsung keluar dan kembali ke negeri Syam. Sesampainya di istana kerajaan, sang putri menyambut kehadiran beliau seraya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian sang raja berkata, hei anakku, dari mana kamu mempelajari kalimat ini? Kemudian sang putri menjawab, ayah, sewaktu tidur aku bermimpi didatangi oleh seseorang dan mengajarkan kalimat. Dia berkata kepadaku, sungguh ayahmu telah masuk Islam. Maka apabila kau masuk Islam, aku akan mengembalikan semua anggota tubuhmu yang hilang. Maka aku pun masuk Islam sehingga tubuhku sempurna seperti yang ayah saksikan ini.
Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, Raja Habib bin Malik sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas limpahan nikmatnya yang begitu besar, dan keimanannya pun kian mengakar kuat dalam kalbunya. Kemudian beliau mempersiapkan emas, perak, dan kain 5 unta sebagai hadiah untuk Rasulullah SAW sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika para utusan itu sampai di dekat kota Mekah, tiba-tiba Abu Jahal menghadang mereka seraya berkata, "Milik siapakah barang-barang ini?" Mereka menjawab, "Semua ini milik raja kami yang mulia Habib bin Malik untuk diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW." Kemudian Abu Jahal berusaha merampas barang-barang itu sehingga terjadilah pertikaian antara kedua belah pihak. Melihat pertikaian tersebut, berkerumunlah penduduk Mekah termasuk paman Nabi untuk melerai pertengkaran mereka. Setelah pertikaian reda, pasukan Raja Habib berkata, "Kami diutus oleh raja kami untuk mengirimkan barang-barang ini sebagai hadiah kepada baginda Nabi Muhammad SAW." Kemudian Abu Jahal menyahut, "Tidak, Raja Habib mengirimkan ini semua kepadaku." Ketika itu datanglah Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekah, apakah kalian bersedia menerima usulanku?" Serentak mereka menjawab, "Ya Nabiullah, ya Muhammad, kami bersedia." Beliau bersabda, "Bagaimana kalau hal ini ditanyakan kepada unta-unta itu saja sebagai saksi untuk siapa sebenarnya barang-barang ini?" Kemudian Abu Jahal menyahut, "Kalau begitu tunda sampai besok." Maka Nabi SAW pun setuju. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, kemudian Abu Jahal pulang dan malam harinya berdoa panjang lebar meminta kepada berhala-berhala miliknya agar unta tersebut mau bersaksi memenangkan dirinya. Dengan penuh kesungguhan ia berdoa di hadapan berhala-berhala itu dan tak lupa memberikan beberapa kurban sebagai persembahan. Bahkan Abu Jahal sempat tertidur di sisi berhala-berhala itu hingga pagi hari. Kemudian pagi itu semua penduduk Mekah berkumpul termasuk Abu Jahal, paman-paman Nabi yang lain dan Rasulullah SAW sendiri. Abu Jahal terus mengelilingi unta-unta yang dimaksud seraya berkata, "Hei para unta, berbicaralah atas nama berhala Lata, Uzza, Manat, dan Nasro." Tak henti-hentinya Abu Jahal berbuat demikian hingga terik matahari terasa begitu menyengat badan. Tetapi unta-unta itu tetap saja diam, tiada ada yang dapat berbicara. Maka orang-orang yang berkerumun merasa jenuh dan berkata, "Hei Abu Jahal, hentikanlah. Hari sudah siang, sekarang giliranmu wahai Muhammad." Kemudian Rasulullah SAW pun segera mendekati unta-unta itu seraya bersabda, "Hei para unta makhluk Allah, demi Allah yang menciptakanmu, berbicaralah kalian sebagai saksi kami." Maka dengan izin Allah berdirilah salah satu dari unta-unta itu seraya berkata, "Wahai penduduk Mekah, kami semua membawa barang-barang dari Raja Habib bin Malik untuk dipersembahkan sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW." Insan billah yang saya hormati dan Allah muliakan, setelah mendengar kesaksian unta-unta itu, maka Rasulullah SAW memegang tali kendali unta itu untuk digiring ke Gunung Kubais. Semua barang-barang yang berupa emas, intan, permata, dan perak diturunkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kalian menjadi debu." Akhirnya dengan izin Allah, emas, intan, permata, dan perak itu berubah menjadi debu sehingga menjadikan Gunung Kubais menjadi amat tinggi sampai sekarang. Sanpila yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah kisah tentang sahadatnya sang rembulan di atas kepala Rasulullah SAW. Dan benarlah salah satu mujizat Rasulullah SAW yaitu bisa membelah bulan. Dan
kebenaran itu disaksikan, diakui oleh Departemen Luar Angkasa NASA bahwa betul ternyata bulan itu sempat terbelah menjadi dua. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, al-haqqu mirobika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka kalian itu jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Hadirin insan pilah yang saya hormati dan Allah muliakan, itu mungkin cerita tentang sang rembulan bersahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akan menambah ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.